Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qolatilatadikti. Self Destruction Officer bagian pertama. Corona ini sangat mengganggu usaha kita, usaha semua orang. Setelah corona usai, kita harus punya satu strategi lagi untuk bisa survive, yaitu hancurkan dan bangun ulang bisnis Anda. Jadi strategi menghancurkan dan membangun ulang bisnis kita semua perlu Anda pertimbangkan. Destruction is job number one. Mungkin Anda perlu mencari self destruction officer yuk. Ini bagian pertama saya bahas. Saat ini, ketika wabah efek corona berdampak sangat besar dan mengubah tatanan dunia, di samping kecepatan bisnis yang dahsyat, bagi para pemimpin dan pemilik usaha adalah merusak dan membangun ulang bisnis Anda itu adalah merupakan satu keniscayaan. Jadi tolong pikirkan bisnis Anda ke depannya, dan saya juga melakukan hal yang sama dan mulai menjalankan aksi baik di bisnis saya sendiri maupun di komunitas SKDA dengan meluncurkan PT Uber Sadar Kaya dan Uber serta Uber Pay, di mana PT Uber ini karyawannya itu hanya beberapa orang saja, di bawah 10 orang. Sisanya adalah mitra semua. Dan kami berubah dari menjadi perusahaan reguler menjadi perusahaan mitra itu. Fasilitator bagi Anda semua. Distraction is job number one before competition does it to you. Itu adalah kata-kata provokatif dari Tom Peters, pakar manajemen yang visioner sekitar 10 tahun lalu. Tugas utama pemimpin bisnis adalah merusak bisnis. Apa itu benar adanya? Tugas utama pemimpin bisnis seperti Anda atau leader pemimpin bisnis adalah merusak bisnis. Sekilas pernyataan itu gendeng, apalagi pada saat corona sekarang ini. Semua bisnis akan berubah, tapi coba kita lihat pernyataan Tom 1 dekade lalu itu kini terbukti benar adanya. Saat ini akibat corona, maka hal ini menjadi faktor luar yang sangat dahsyat untuk mengubah tatanan bisnis. Perkiraan saya, kita akan terjadi resetting bisnis, akan terjadi pergeseran cara berbisnis. Maka tanpa melakukan penghancuran dan rebuild, maka siap-siap kita akan kandas dan tenggelam. Maka saya siapkan Uber dan Uber Pay bagi Anda semua, bagi kita semua, dan menjadikan Anda semua partner mitra bisnis saya. Persis seperti dibilang Tom, kini seorang pemimpin bisnis memang tidak cukup lagi hanya piawai membangun bisnis sehingga besar. Ia juga harus piawai merusak bisnis tersebut. Steve Jobs piawai merusak Apple dari Apple 1.0 yang hampir bangkrut menjadi Apple 2.0 yang gagal perkasa dengan iPod, iPhone, dan App Store-nya. Di Indonesia kita juga punya Ignatius Jonan yang piawai merusak KAI 1.0 yang lelet, kotor, dan yang lainnya menjadi KAI 2.0 yang gesit dan juga bersih serta elit. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang dulu hebat sekali seperti BlackBerry, GM, Kodak, Nokia, atau Sony terus-menerus babak belur mengalami kemunduran karena tak kunjung menemukan CEO yang mampu merusak fondasi model bisnis yang kini sudah tidak relevan lagi. Karena itu, seorang CDO, Chief Destruction Officer, kini adalah sosok yang paling diburu. Dan jika Anda tidak mampu cari CEO-nya, maka kita harus menjadi CDO sendiri. Chief Destruction Officer atau CDO dari arti harfiahnya saja sudah aneh, sangat aneh dan gak nyambung. Sekilas memang gendeng, tapi jangan salah. Mari pelan-pelan kita coba mencernanya sehingga kita dapat belajar bersama. Setelah wabah corona selesai, maka landscape bisnis setelah ini berubah, sangat berubah. Jangan heran akan merusak perusahaan, nama yang punya perusahaan besar, nama besar, dan aset besar ambruk. Bergerak dengan kecepatan tinggi, secepat kecepatan cahaya, chaotic, radikal, turbulent, volatile, uncertain, unpredictable, dan masih banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkannya. Landscape bisnis yang bergerak dengan kecepatan cahaya ini bukannya tanpa risiko dan bahaya. Bahayanya sangat-sangat besar sekali bagi bisnis kita semua. Mau contoh, layanan pos mati dimakan killer apps baru seperti email, SMS, dan ATM. Kodak yang lebih 100 tahun perkasa kemudian dihabisi oleh layanan foto sharing yang diberikan perusahaan startup kemarin sore seperti Instagram. Untuk bisa survive di tengah-tengah perubahan yang chaotic tersebut, kuncinya terletak pada satu kata, penghancuran atau destruction. Untuk sukses di era light speed change,
Anda tidak boleh segan-segan menghancurkan sendi-sendi kesuksesan masa lalu Anda. Kenapa? Karena barangkali formula dan sendi-sendi kesuksesan tersebut sudah tidak relevan lagi sekarang saat ini. Apalagi ketika COVID ini menyerjang kita semua dan merubah tatanan usaha kita semua. Usaha Anda bisa bubrah karena ini. Bahkan kalau perlu, Anda harus bengis membunuh organisasi Anda sendiri dan kemudian membangunnya kembali menjadi organisasi yang sama sekali baru. Anda tidak perlu lagu untuk menghabisi model bisnis lama yang sudah tidak relevan lagi dengan yang lebih baru dan fresh. Kapanpun Anda harus siap dengan tak segan-segan melakukan creative destruction, penghancuran secara kreatif dan terukur. Penghancuran dari luar itu sudah mulai kerasa. Apalagi saat dampak corona sekarang ini. Ingat ya, ini menurut saya masih level 1. Kedepannya akan banyak sekali perubahan yang luar biasa radikal, banyak perusahaan tutup dan yang lain sebagainya. Di saat banyak talenta hebat kehilangan pekerjaan, profesional tangguh dipaksa PHK, dan menurut hitungan saya, semoga salah ya, UKM akan terpukul habis padahal hampir 93% penyerapan tenaga kerja dilakukan UKM. Sisanya diserap korporasi, BUMN, dan konglomerat. Tapi sayangnya kebijakan ekonomi pemerintah tidak pro UKM, apalagi ketika corona dan PSBB menyebabkan 50-60 perusahaan UKM rontok dan mungkin susah untuk bangkit kembali setelahnya. Kondisi ini menjadikan kami di SKDA tidak mau berpangku tangan hanya pada upaya pemerintah dan pasrah begitu saja. Di saat ini jalur distribusi barang rusak karena banyak distributor bangkrut sehingga produsen kesulitan memasarkan produk ke warga. Menurut saya, saat inilah saatnya kita untuk melakukan suatu tindakan yang di luar kebiasaan semula dan harus merubah dengan total. Pengalaman dagang saya yang selama 30 tahun berjualan sebagai distributor dan distribusi barang dan juga berguru dari sahabat-sahabat China saya yang hebat-hebat semua dari generasi kedua dan ketiga pada era dulu menyebabkan saya punya pandangan lain. Inilah yang akan dilaksanakan sebagai founder SKDA dengan mendirikan Uber dan UberPay. Anda semua yang kehilangan pekerjaan tidak punya modal dan bisa menjadi mitra Uber. Bagi ibu-ibu dan kaum pemula bisa belajar usaha mikro berupa jualan pulsa, token listrik, PDAM, dan lain-lain tanpa perlu buka toko listrik yang mahal, fisik yang mahal. Sambil cari berkah silaturahmi serta mencari peluang bisnis dengan tetangga atau teman Anda. Jadi Anda ada kesempatan untuk negosiasi ngobrol dengan sesama teman Anda. Jika sudah mahir, maka Anda bisa naik kelas dan tingkatkan menjadi pengusaha UKM dengan menjadi mitra Uber dan membuka toko digital di APK Uber mirip Gojek ya. Dan ini kami gratiskan selama krisis corona melanda. Jadi Anda bisa buka itu dengan gratis di APK. Cari saja di Play Store Uber Pay. Di situ akan kelihatan ada Uber Indonesia. Ini itu dari kami semua. Anda bisa jadi reseller produk-produk baik rumah tangga, sembako dan lain-lain. Dan juga nantinya akan menjadi reseller di produk-produk lainnya. Saya akan siapkan ke sana. Harga dari sahabat saya, para importir dan produsen akan menjadi harga yang Anda terima. Bayangkan Anda menerima harga pabrikan, padahal Anda belinya retail. Dan itu Anda bisa jadi usahakan lagi, jual lagi ke teman-teman Anda yang lain. Makanya harga Anda akan sangat murah dari siapapun. Net price tanpa dinaikkan lagi dari produsen oleh Uber. Untung Uber dari mana? Anda untungnya berbayar doa terbaik, Al-Fatihah sama sholat Nabi. Dan agar aman, maka kami siapkan Uber Pay sebagai payment gateway agar produsen dan konsumen aman dalam transaksi. Banyak kejadian di SKDA, di grup SKDA, transaksinya ternyata apa? Uangnya dilarikan dan orangnya tidak muncul kembali. Dengan Uber Pay itu semua akan menjadi jelas. Menjelaskan di sini akan memakan waktu, maka lebih baik Anda langsung bergabung di WA Group gratis. Silahkan kontak admin kami, Mbak Diana 0822 1049 6756, Mbak Okta 812 1050 2541, Mbak Suryati, Mbak Putih, dan Mbak Wiwin ya. Anda kontak aja nomornya di situ dan minta gabung dengan mitra Uber gitu. Sekarang ini sudah ada hampir 1000 orang yang bergabung. Jika masih bingung hadapi riba, Anda sudah gabung dengan WA Group wilayah masing-masing tapi masih bingung, join WA Group saya buatkan secara nasional. Karena kalau saya per wilayah akan sulit untuk saya rubah gitu. Dan kami sudah siapkan super admin yang akan membantu Anda. Ada 3 WA Group. Pertama WA Group pinjol, khusus bahas pinjol aja, yaitu WA Group 1, 1, 1, 1, 11, 12, 13 seterusnya. Sekarang sudah ke 15.
Dan CC kartu kredit dan leasing serta rentenir itu SKDA 2. Anda tinggal lanjutkan aja 21, 22, 23, sekarang udah 22. Terus yang satu lagi SKDA 3. 31, 32, sekarang udah 31, udah 2 grup udah lengkap. Itu untuk khusus bank. Linknya ada di nomor WA saya 081 55 75 04 kali. Anda ikuti petunjuk saja di situ dan Anda tinggal ikuti petunjuk. Join WA Group SKDA dan Mitra Uber yang baru, Anda wajib install APK Uber Pay di handphone Anda. Install aja tanpa perlu deposit atau lakukan deposit hanya 10.000 aja nggak apa-apa, kemudian beli pulsa sendiri atau tidak juga nggak apa-apa. Anda harus mencoba untuk melakukan bahwa ini mudah, karena memang kalau gaptek susah gitu. Karena pentingnya ini dikarenakan Anda akan selalu dapat informasi terkini hadapi riba dan usaha. Karena di Uber Pay itu ada sistem dari kami yang bisa broadcast info tersebut. Jadi di Uber dan Uber Pay ada sistem broadcast. Jadi Anda akan menerima notifikasinya. Jika nggak ada dana, maka cukup install dahulu aja APK Uber Pay dan Uber, karena nantinya kami akan dan pihak Uber akan memberikan bantuan modal ketika kami sudah siap menjalankannya baik secara sistem maupun modal sendiri. Hal itu sudah kami pikirkan sebelumnya. PT Uber Sadar Kaya, usaha bersama berkah sadar kaya, menjadikan Anda sebagai mitra bisnis, dan saya sedang melakukan distraction terhadap bisnis lama saya. Dari tadinya menjadi pemain bisnis distribusi, sekarang menjadi fasilitator bagi bisnis warga SKDA dan juga Uber. Karena kondisi COVID-19 ini, maka saya sebagai founder SKDA tidak menyarankan siapapun di SKDA menggunakan atas nama apapun melakukan pengumpulan dana, baik sumbangan atau lainnya. Biarkan organisasi lain yang melakukan itu. Kita di SKDA dan Uber hanya fokus mengatasi riba dan juga kesulitan warga dalam berusaha. Dan saat ini kita bantu warga selesaikan hutang riba dengan menjadi wirausaha, baik belajar usaha mikro menggunakan Uber Pay maupun dengan membuka toko digital gratis di APK Uber. Kalau salah memang banyak salahnya, kalau kurang memang saya gudang kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala mursalin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah biyadi qulatil Sob SKDA dan Uber, saya sudah melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan yang luar biasa. Dia ngimpor sendiri barangnya, jadi harganya itu harga benar-benar luar biasa. Ini barang-barangnya dia. Jadi Anda semua itu bisa supply restoran, kitchen dari manapun. Jadi kalau di daerah Anda di Uber, Anda bisa ini, dan itu Anda bisa masukkan ke toko digitalnya Uber. Jadi kita semua buatin satu jaringan. Untuk penjelasan lebih lanjut, ikuti saya nanti di belakang.